Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih ada kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini ya. Jadi kita langsung aja. Hmm, Ya, Hmm, jadi hari ini kita belajar ya, sama-sama belajar. Itu dengan temanya adalah menempatkan diri di posisi yang tepat. Bentar ya. Oke, jadi eh, saya mendapatkan rema ini itu ya dari pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu kemarin saya lagi ada masalah dengan anggota BR 61 saya gitu. Ada salah satu orang dan saya udah beberapa ceritakan ke teman-teman ya. Nah, jadi sekalian mungkin kalau ada teman-teman mau ada kritik dan saran buat saya silakan. Oh, Kas kamu salah. Kas bener ya silakan. Karena kan emang ini saya justru meminta hikmat ya dari teman-teman dan Tuhan apakah apa yang saya lakukan itu benar atau salah gitu ya. Jadi di sini kita ada gambar yang walaupun kita di persimpangan jalan di beberapa keputusan, di beberapa yang banyak pilihan gitu kan ya, tetap kita mencari jalan yang sesuai dengan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita mencari yang kita minta hikmatnya kepada Tuhan Yesus. Itu apa arti dari gambar ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi judulnya adalah menempatkan diri di posisi yang tepat, tegas dan lembut pada waktu yang tepat. Oke. Nah, jadi kita ini kan kalau kita ini satu orang, apalagi kita laki-laki di sini ya semuanya ya, itu kita memiliki banyak peran ya. Gitu. Jadi ada suami sebagai ayah, sebagai teman, sebagai leader, sebagai vendor. Bahkan kalau saya perhatiin juga gitu kan ya, walaupun kita akan beda-bedakan juga. Saya sebagai ayah ini, gitu contohnya ya, itu kita sebagai ayah yang cowok atau sebagai ayah yang anak cewek, itu pun kita harus membedakan gitu kan ya. Dalam arti eh, apa perlakuan kita ke anak kita yang cowok bagaimana, anak cewek yang bagaimana, gitu kan ya. Nah, begitu juga yang lain ya. Mungkin ini cuma hanya sekedar ini baru sedikit ya. Bisa aja kita banyak sekali posisi kita tuh ada sebagai saudara, ya kan ada saudara kakak, ada saudara kakak, eh, adik gitu kan ya. Ada kita pun sebagai anak bisa juga kita sebagai anaknya ayah, kita sebagai anaknya ibu, itu tuh juga kita bedakan ya. Kita sebagai anak laki-lakinya ayah atau laki-lakinya ibu itu perlakuan kita ke ayah dan ibu berbeda dan itu sebagainya. Teman, kita nggak bahas semuanya, kita hanya akan bahas sebagian aja ya. Nanti kita sekarang kita bisa kembangkan ya. Jadi ketika ketika kita memiliki banyak peran di sini contohnya gitu kan. Nanti kalau kita memang salah kita membawa masalah kita itu adalah kita sikap kita salah di itu pada posisi yang salah. Jadi kita ada di mana, kita lakukan apa gitu ya. Karena kita salah ya. Mungkin eh, nanti deh kita bahas di belakang ya. Oke. Jadi di sini kita ambil eh, apa saya dapat terima itu adalah semua itu ada waktunya. Nah, kita bisa ambil dari pengkhotbah ya pasal 3 ayat 1 itu untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi artinya adalah kita tuh cuma ada dua ya, ada lembut, ada tegas gitu kan ya. Nah, jujur mungkin sebelum kita ke jauh ini ya, saya dari kecil ya sampai dulu mungkin sampai sekarang pun aja mungkin saya masih terlalu lembek gitu loh. Jadi dulu waktu tiap kali kita SD, SMP, SMA gitu ya, itu kita pamit contoh lah diajak teman, kas, ayo kas temenin kas, ayo kas ini kas, ayo ini apa, ayo. Jadi intinya saya tuh nggak bisa nolak gitu loh. Jadi kalau disuruh apa, ya ayo. Padahal kita mungkin waktu itu sebenarnya ada pergumulan sendiri, ada kepentingan sendiri, ada apa. Cuman saya tuh nggak bisa nolak. Nah, emang jujur. Jadi sampai saat ini pun saya masih belajar sekali bagaimana cara menempatkan kita adalah di posisi waktu dan lembut dan tegas. Itu susah, gitu kan ya. Nah, nanti di sini di belakang kita bahas ya. Nah, jadi dengan begitu kita tuh sebenarnya bisa bagaimana caranya adalah
belajar terus-menerus, dan ini saya sampaikan terus-menerus di film-film itu ya. Saya mendapatkan rema tuh banyak sekali. Jadi sini kita baca lagi, mungkin saya baca aja di Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, dalam arti yaitu, jadi Tuhan tuh Yesus itu adalah penuh kasihnya, Yesus penuh kebenaran, bukan salah satu tapi kedua-duanya gitu kan ya. Nah, contoh kasus kalau kita ada di eh, perjalanan Yesus ya, waktu kita nonton juga di Tucson itu, Tuhan Yesus kebanyakan dia akan lemah. Bukan lemah ya, bukan kasih orang. Tapi ada kalanya waktu beliau di Tuhan Yesus ada di bait suci, dia marah sekali. Ya kan, bahkan dilempar-lemparin batu. Ya karena apa? Tapi marah itu kan boleh, tapi ada waktu dan tempatnya, dan tempat yang cocok. Itu yang dimaksudnya. Jadi yang dimaksud teladan Yesus itu adalah kita harus bagaimana berusaha terus menerus bagaimana untuk belajar adalah eh, untuk berpikiran, ya, berkata dan berbuatan seperti Yesus. Ya, itu menjadi teladan. Jadi Yesus menjadi jadi teladan kita. Itu ya, jadi yang dimaksudnya di ayat ini ya. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Kita di sini contoh ya. Di sini adalah di Efesus 5 ayat 25 ya. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Nah, dalam sini kita sebagai suami, kita tahu bahwa mungkin sebagai fisiknya mungkin kita lebih kuat, tapi sebagai eh, apa? Sebagai perasaan, mungkin istri kita akan lebih kuat gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa lembut dalam kasih, tegas dalam prinsip. Mungkin kita bahas satu-satu di sini adalah jujur saat ini saya udah jauh lebih bagus gitu. Jadi baru beberapa kali ini, jadi setiap kali istri saya marah-marah, setiap kali apa, dulu pasti saya kan naik darah gitu loh. Kemarin saya dimarahin habis-habisan. Ya, kita terbuka aja sama kalian gitu kan. Kita juga masih ada pergumulan di keuangan gitu kan ya. Ya, terus akhirnya ya itu masalah biasa lah gitu loh. Kemarin uang belanja saya juga tetap ada sempat terlambat gitu, gara-gara uang belanja terlambat. Ya dia ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Marah-marah marah-marah. Akhirnya saya dijamin, tapi dengan begitu, dan itu hanya bukannya sekali, bukan hanya maksudnya itu, tapi ada masalah A, B, C, D, E, saya bersifat ini, bukan mendiamkan ya, bukan mendiamkan. Tapi setiap ada masalah di begitu dengan saya udah saya diam. Tapi setelah itu saya ngajak ngomong yang biasa. Jadi seolah nggak ada apa-apa, dalam arti bukannya eh, apa namanya menyanggah, bukannya apa, tapi saya juga bukannya ini, tapi ya udah yuk kita makan yuk, atau contohnya apa yuk kita ini. Jadi saya ajak ngomong dan dia tuh berubah, dalam arti saya merasakan bahwa setelah saya lakukan itu, jadi saya nggak pernah nyanggah lagi, saya nggak pernah marah lagi gitu. Jadi dia marah, udah saya tahan aja gitu loh. Dia akan, tapi ingat ya, bukan mendiamkan, beda gitu ya. Tapi ya kita menyelesaikan, kalau saya merasa salah ya udah gitu kan. Ngomong ya udahlah, nggak usah ini gitu kamu teman. Ya itu makin lama saya akan sudah merasakan dia itu tidak terlalu ofensif ya intinya. Jadi udah lembut gitu Pak Met ya. Jadi itu disebut adalah lembut dalam kasih, tegas dalam prinsip. Ya tegas dalam prinsip ini juga ada satu. Saya beberapa kali gitu kan ya. Istri saya kalau kita punya keputusan. Oke, contoh buat anak begini ini gitu Pak Met ya. Pasti istri saya, oh gini aja, begini, gini aja gitu Pak Met. Jadi lebih baik begini. Tapi kadang-kadang kalau saya merasa itu saya bagus dan benar, nggak mau tetap begini. Nah, itu yang akhir-akhir ini saya lakukan. Akhir-akhir ini baru, tapi yang dulu nggak. Jadi dulu pokoknya minta, oh, ya udahlah dia mau pakai. Jadi sering kali tuh anak-anak mau ngapain ditahan. Anak-anak mau ngapain ditahan gitu pokoknya. Kamu ya udah ngapain kamu tahan sih? Gimana ya gitu. Itu pokoknya kita harus tegas juga. Ya, jadi di situ contohnya sebagai suami tadi contohnya ya. Oke, tadi di sini kita sebagai ayah ya, kita perlakuan sebagai ayah gitu ya. Dan itu kita ambil dari Amsal 22 ayat 6. Ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Ya, ini udah jelas sekali gitu kan ya.
anak itu butuh pelukan, anak itu butuh arahan. Ya, karena jadi saya sadar, aduh, kalau dulu saya marah-marah, kayak ini sama anak-anak, bahkan saya nggak tahu saya udah cerita belum ya. Dulu waktu anak saya yang gede itu masih SMP 1 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Itu pernah saya saking marahnya, itu ini saya mau pukul dia lari, saya kejar, saya pukul kepala belakangnya sampai itu tersungkur. Waduh, itu saya sampai sampai sekarang nggak bisa lupa gitu loh. Jadi saya kejar saya pukul kepalanya, kepala belakangnya. Waduh, itu saking saya emosi gitu loh. Nah, dan saya menyesal sih ya, saya benar-benar menyesal itu terjadinya saat memang mungkin lupa, benar-benar lupa ya. Nah, itu badannya. Jadi justru kebalikan dengan dengan kita kita anak-anaknya butuh pelukan ya, kita harus lemah lembut ya, anak-anak kita butuh arahan dalam arti pelukan tuh sekarang anak-anak tuh dekat sama saya ya. Jadi beda lah, pasti teman-teman juga sama ya, mungkin istri kita jauh lebih galak daripada kita. Nah, jadi sekarang tiga anak saya itu mungkin kalau sama saya aja dekat apa semuanya. Jadi lebih beda lah untuk dari zaman dulu ya. Nah, kalau butuh arahan ini yang nggak susah ya. Dalam arti sekarang anak tuh pasti pada ngelawan. Jadi disuruh apa, maunya apa. Disuruh apa, maunya apa. Kalau disuruh beberapa kali nggak pernah mau, gitu kan ya. Tapi kita tidak boleh cemu-cemu ya. Dalam arti kita benar-benar harus mengarahkan. Tapi ingat ya, ini dilema ya teman-teman ya. Dalam arti arahan itu kadang-kadang kan kadang orang ngomong ya, ya mungkin baik buat kita, tapi itu belum tentu baik buat anak. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jadi kita menjadi dari situ kita diskusi. Jadi saya sama sekarang ini anak saya udah gede ya, udah mau lulus S2. Jadi sekarang saya ajak diskusi. Jadi bukan, ya kamu maunya gimana atau gimana. Jadi kita harus menjadi ini pedang bermata dua masalahnya. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita, nanti ujung-ujungnya dia mau tapi terpaksa ya kan? Tapi kalau memang nanti dia salah jalan, ya itu memang kita susah. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan. Nah, solusinya adalah kita diskusi. Ya, jadi ini saya jujur aja ada satu kesaksian lagi baru kemarin juga kan anak jadi ya tapi nggak apa-apa. Jadi biar dia belajar ya. Jadi sebenarnya dia harusnya udah lulus bulan ini sebenarnya. Cuman karena kemarin dia ada masalah di tesisnya, ya dia ngaku ngaku akhirnya, Mi, aku salah gitu. Aku sekarang harus ngulang. Ya, terus ya udah. Terus baru kemarin saya mau kayak akhirnya dia ngurus, baru kemarin Sabtu itu baru itu Pi udah keluar Pi ininya. Terus jadi gimana? Bayar, ya bayar lagi. Waduh, dan saya kaget. Bayar itu puluhan juta. Belasan juta. Sorry, hampir 20 juta. Gitu. Nah, cuman ya udah, saya nggak bisa marah gitu kan ya. Yang harusnya udah lulus bulan ini, sekarang harus ngulang dan harus mengeluarkan belasan juta lagi. Dan itu saya belum tahu nih bagaimana caranya gitu loh. Karena saya mau itu coba kita cari bikin cicilan dulu ke kampus bisa nggak. Jadi kita belum tahu. Cuman ya kalau saya lebih tambah marah itu tambah habis gitu kan ya. Cuman ya udah akhirnya saya dengan sabar kita diamin nanti kita cari solusi lah gitu loh. Ya, ya itu contohnya sebagai ayah kita bagaimana harus lembut dan tegas juga ininya. Oke. Nah, ini paling penting di sini ya. Kita bisa sebagai teman atau sahabat ya. Kita ambil lagi dari Amsal 17 ayat 17 itu di situ seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, jadi namanya sahabat itu ya kita sama-sama kita ya bang aja ringan sama jinjing apa berat sama jinjing apa itu ya saya lupa ini ya ya jadi untuk ini kita harus teman saling menopang di masa sulit ya kita udah tahu lah teman berkata jujur dengan kasih ya teman tidak masuk dari belakang oke jadi di sini tuh kan teman tuh artinya kan kasih loyalitas kejujuran dan lembut namun tegas untuk kebaikan jadi dalam arti ya sama ya jadi kita juga harus kalau ada masalah sulit kita kalau menurut saya kita harus sama-sama ada masalah ya kita bicarakan kita namanya di komunitas ya kita harus bisa saling bantu tapi juga kebalikan ya kan? Jadi seperti kita beberapa teman di sini yang kalau ngomong kan di warnanya merah kan gitu ya. Tapi juga jangan ngomong kalau dia orang kita teman kita mau masuk jurang kita diemin itu juga salah juga. Gitu kan walaupun biarin ya daripada kita berantem mendingan saya diemin atau gimana kalau kayak gitu. Jadi itu juga nggak bagus ya. Dalam arti kita juga harus menegur ya, ya harus memperingatkan
gitu kan ya di sini. Jadi sama ya, tidak boleh kalau ada seorang mau ada kesalahan ya kita harus ngasih tahu gitu kan ya. Mungkin cuman bedanya kalau saya pribadi sekarang ngasih tahu tuh bukan to the point ya, pengen ngasih tahu tapi begini bagaimana caranya memberitahu dengan kasih. Ya itu yang saya memang itu menegur lah, menegur dengan kasih ya di situ. Jadi di sini kita lanjut lagi. eh di sini ada peran teman atau sahabat yang dewasa ya, yaitu kita ambil di Amsal 27 ayat 6 ya. Di sini seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yaitu tadi yang eh, kita katakan tadi ya. Mungkin teman kita menegur itu demi kebaikan kita, tapi kita kadang malah karena apa? Karena kalau namanya teman dan kita dekat, kita suka kadang kita mikirkan, lu siapa sih? Gitu loh, lu ini apa? Emang lu lebih tinggi dari gua? Nah, kadang-kadang kita mikir begitu ya. Teman kalau namanya teman ya, jadi kita harus dari kita sendiri yang harus bisa menerimanya gitu loh. Kita sebagai teman walaupun kita merasa kita satu sepadan gitu ya, ya tetap kita kalau emang kita terima ya, kalaupun kita nggak terima, kalau saya ya, kalau kita nggak terima pun aja ya udah saya diemin. Ya perlakuan kalau emang dia kita bagus kita ambil, ya kita kalau kita merasa kita jelek kita diemin kan gitu ya gitu. Oke, ya tadi di sini udah jelas ada beberapa poin ya. Teman menegur demi kebaikan kita, ya kan? Teman tidak munafik ya. Jangan di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Ya, itu juga namanya kan munafik ya. Jadi eh itu yang jujur semua orang mungkin masih begitu dan mungkin kadang-kadang saya pun mungkin begitu ya, tidak sadar mau tidak kita pasti begitu ya. Wah, kita kalau ngomong di A ngomongnya begini, kalau ngomong di B ngomongnya begini. Nah, itu jujur kita masih begitu. Saya yakin gitu ya. Nah, tadi itu jadi teman menjaga dengan integritas ya, kita jangan sampai kita mengecewakan teman gitu ya. Apalagi kalau saya belajar ya dari budaya Jepang itu ya. Mungkin si Indra pernah kejadian yaitu karena ya bukan bidangnya tapi maksudnya udah tahu apa istilah kerjasama dengan orang Jepang itu bagaimana. Mungkin dia setahun mungkin dia bagus, tapi sekali mungkin dikecewakan orang Jepang itu, dia akan sakit hati. Itu orang Jepang contohnya, begitu ya. Jadi itu teman jaga kesehatan saya, kita jadi sama-sama menjaga untuk ininya ya paling minimal kita minimal untuk menyelesaikannya kita minta maaf kalau kita salah, kita harus berani minta maaf dan itu yang susah. Yang paling susah itu adalah kita meminta maaf kepada orangnya gitu ya. Oke, terus kemudian terakhir adalah persahabatan itu kan dibangun di atas kebenaran ya. Teman yang benar tidak hanya manis tapi berani mengoreksi dalam kasih ya. Tadi kita mungkin mirip seperti doa pertama ya. Kalau memang kita ada yang salah ya kita harus dikoreksi gitu ya. Bahwa menegur teman demi kebaikan kita kalau salah dan itu kita akan terima ya. Ya kita harus kalau berani ngomong salah ya salah gitu kan ya. Teman kadang-kadang juga kebaikan teman kita udah menegur kita yang ngambek gitu ya. Ah, lu siapa gitu pemain tadi itu. Jadi ya kita harus punya berbesar hati juga bahwa kita inilah. Jadi intinya kita harus cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Ya, jadi kita dengerin dulu. Bener nggak ya gua salah ya? Bener nggak ya gua ini ya? Bener nggak ya gini ya? Nah, itu harus jadi sama-sama ya. Yang satu orang juga jangan terlalu ngerotos untuk menyalahkan orang terus. Ya sama, ada beberapa orang mesti begitu kan. Merasa kita benar dan kita menyalahkan orang terus. Itu benar juga. Tapi ya di satu sisi kita juga harus menerima hal tersebut. Dan mungkin saya yakin ya, mungkin 80-90% itu kebalikan. Orang maunya cuma mengkoreksi tapi tidak mau dikoreksi. Ayo jujur baik-baik dari semuanya. Gitu ya. Orang kadang dikoreksi marah, tapi kalau mau ngoreksi cepet gitu. Oke, ini ya kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Ya, oke. Nah, ini kita ambil sebagai leader ya. Di Efesus 4 ayat 15 ya. Jadi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kemarahan di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala ya. Jadi, di sini kita leader itu sebagai kita harus belajar sebagai Tuhan Yesus gitu kan ya. Bagaimana caranya Tuhan Yesus itu memimpin gitu kan ya. Jadi kita memisahkan emosi pribadi dan jabatan ya, berkata benar dalam kasih. Nah, itu tadi. Mungkin kita ambil satu dulu yang pisahkan emosi pribadi dan jabatan ya. Jadi kita harus memisahkan ya. Jadi kita harus menempatkan posisi tempat yang tepat kan tadi. Kita harus sebagai teman, apa sebagai atasan, kita sebagai teman, apa sebagai bawahan, ya kan kita sebagai teman, apakah sebagai suami, apakah teman sebagai anak, ya kan apakah teman sebagai ini banyak sekali. Jadi
apalagi mungkin sebagai customer, sebagai vendor, nah itu kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa, lu teman gue ini, kadang-kadang kita menyepelekan itu, gitu kan. Sekarang secara logika aja gini, oh ya contoh ya, maaf ya kita ngomong ini, dulu contohnya si, apa, contohnya dulu si Jokowi, contohnya gitu. Punya temen, ini mungkin SD, SMP, mungkin mereka malah kebalikan, mungkin Jokowi dibully, dia apa, sekarang dia jadi presiden, masa lu ketemu masih begitu, kan nggak mungkin. Dia harus menempatkan diri di posisi sebagai teman atau sebagai di mana jabatan itu ada, ya kan, ya mungkin temannya si apa temannya Jokowi ngejek-ngejek lagi kan, ya mungkin sebagai ininya ya bisa di itu ya. Jadi kedua itu tadi berkata benar dalam aksi. Jadi intinya kita mengatakan bagaimana kita sebagai leader ke bawahan kita, yaitu tadi kalau saya kadang-kadang menghindari konflik, tapi bagaimana cara memikirkan kita ngomongnya mau negur, tapi gimana ya caranya ya? Itu loh. Jadi jujur ini semua yang saya katakan tadi itu saya masih belum bisa semuanya ya, dari sebagai suami, sebagai suami udah mulai lah, sebagai suami udah mulai, sebagai anak udah mulai ya. Nah, sebagai teman, sebagai leader. Nah, ini tadi yang sorry, saya katakan tadi ini adalah pengalaman saya pribadi. Mungkin saya ulang dan saya udah berkali-kali beberapa ngomong sama teman-teman. Itu tadi saya ngomong ada salah satu anggota di BR kita di nomor satu ya. Dulu dia ada pergumulan dan luar biasanya itu di Januari udah selesai dan nggak ada waktu 1 minggu itu. Jadi intinya di 31 Desember tuh dia dipecat dan dia udah tahu dia ribut sama perusahaannya. Terus kita ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya kita cari pengacara, kita menang, ya. Nah, tapi setelah itu 1 minggu setelah dia ngilang sampai sekarang, bayinya berarti udah 3 bulan ya, hampir 3 bulan ini dia ngilang sama sekali, gitu. Ya, ngilang sama sekali. Ya, terus secara japri, saya udah japri, ayo, ya, gimana? Oh, udah lama nggak nongol, gimana gini gitu. Nah, terus dia diem aja, ya kan? Terus akhirnya saya ngomong di grup. Tapi di grup itu bukan hanya dia, ya, karena emang di situ ada 5 orang yang memang jarang datang, gitu kan. Nah, akhirnya tapi dengan begitu saya ngomong di Japri, kan jadi saya Japri juga 5 orang, saya Japri 5 orang yang memang nggak pernah datang, ya. Terus akhirnya saya ini, akhirnya dia marah-marah. Gitu. Intinya saya dikata-katakan bahwa kas itu kan hubungan dengan Tuhan Yesus itu kan pribadi. Lu ngapain masa-masa ke gua gitu loh. Ya, padahal saya nggak maksa sekarang kita ngomong kepada, ayo ada gimana? Ya, lu jangan sok rohani lah, sok inilah, gitulah gitu. Saya pikir diem aja. Jadi kalau sudah marah dihabis-habisin, saya udah cerita ya sama teman-teman, ya bapak saya, maaf ya saya dianjing-anjingin, dibangsa-bangsatin, dibasing-basingin, ya apa, bahkan saya mau datang ke rumah saya, mau saya pukulin, ya kan. Itu akhirnya, oh ya udah, itu teman saya dari tahun 95, bayangin aja, dia udah 30 tahun ya. Gitu, udah 30 tahun teman saya, akhirnya, ya udah, dia marah-marah sendiri, dia banting telepon sendiri, ya kan. Nah, dari situ, saya ngomong sama dia gini, sorry ya, kalau di BR itu kebetulan saya bukan kebetulan, sorry, saya adalah sebagai leader di situ, ya kan. Jadi saya berkewajiban menanyakan ini kepada kamu, gitu kan. Jadi kalau saya sebagai mungkin saya sebagai anggota, walaupun saya teman, mungkin saya akan diam aja. Paling kalau saya sebagai anggota, saya sampaikan ke leader, leader, tolong dong ini gimana, bagaimana. Ya itu kalau saya sebagai anggota ya. Nah, jadi itu karena saya ngomong sama dia sebagai leader, ya nggak bisa gitu dong, Kas. Lu kan hubungan, walaupun lu leader, lu paksa orang, bahkan jadi bisa dikatakan gitu. Lu tuh sok haus kekuasaan, tahu nggak? Katanya sedikit gituin. Ya kan lu mentang-mentang jadi leader, lu mentang-mentang jadi begini, lu harus kekuasaan, lu begini. Waduh, saya habis-habisin di situ. Nah, jadi bahkan terakhir kebetulan, nah apa 1 hari setelah saya ngomong berantem sama itu, 1 hari pengumuman bahwa dari si VCA itu mengharuskan sensus pendudukan gitu kan ya. Nah, di situ saya kasih tahu, nih ya berat. Dia masih menyanggah lagi. Wah, ini nggak bener nih Kas. Pelajaran ini nih katanya. Mendingan lu kabur deh gitu loh. Udah, lu mendingan keluar dari situ deh. Loh, malah begitu. Akhirnya saya ya ini saya minta cuma teman-teman ya. Apakah ini? Akhirnya saya memutuskan, udahlah, gua nggak mau urusan sama lu lagi deh. Walaupun kita udah meninggal 30 tahun kita ini, mendingan saya hilang dari ini daripada saya hilang di situ. Jadi sampai sekarang pun udah nggak pernah hubungan lagi. Ya mungkin saat ini saya akan, kalaupun dia ngubungin, saya akan tidak akan tolak dulu gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya, karena saya benar-benar masih sakit hati, dalam arti dia ngata-ngatain saya tuh habis-habisan gitu. Dia marah sekali waktu itu juga dan dia itu. Nah itu mungkin saya minta hikmat. Jadi ini sebagai rema yang saya dapatkan dari
kemarin itu ya. Jadi bagaimana saya harus memisahkan saya sebagai leader, saya harus kewajiban untuk itu, dan sebagai teman, saya nggak bisa mendiamkan gitu loh. Walaupun dia teman saya, ya saya nggak bisa mendiamkan, ya saya nggak mau toleransi gitu loh. Nah akhirnya saya belum saya remove dari WA gitu kan. Nah di situ dia udah marah, ya terserah silakan gitu kan ya. Bahkan sorry ya, mungkin satu sebelum saya lanjut, jadi sebelum waktu pertama kali ikut BR, mungkin di situ ada saksinya teman-teman yang di BR satu, dia ngomong sendiri ya, ya Kas, tahu nggak? Terima kasih lu diajak keluar sini ya katanya. Karena sekarang ini, saat ini adalah lu tuh cuma satu-satunya teman gue yang tinggal satu-satunya doang, yang lain udah pada hilang. Nah, berarti kalau satu cewek sekarang ini begitu, ini berarti yang salah siapa? Gitu loh. Jadi dia nggak punya temen tuh, berarti siapa yang salah? Memang dari dulu saya katakan tadi, dari tahun 95 itu, dia tuh minta saya ini tuh saya ya itu yes man lah intinya gitu. Jadi mungkin sekarang ini ya, mungkin sekarang waktu saatnya kita pisah, ya udah pisah. Jadi dia silakan dia cari ini lagi. Nah, mungkin siapa yang salah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini tadi. Ini kita sekarang masuk ke konteksnya ya. Jadi kalau kita terlalu sebagai leader tadi, kalau kita terlalu lembut tadi, jadi kita disiplin kita bisa hilang, ya kan? Di bawah kita turun, sistem kita rusak. Ini yang saya rasakan di perusahaan saya, gitu loh. Serius gitu kan. Jadi dulu waktu saya pegawai saya masih banyak, saya diem aja. Ada pegawai yang masuk jam 12 siang, saya diemin. Dari jam 11, saya ini mau pulang ini seenaknya sendiri. Jadi karena saya merasa perusahaan kami adalah result oriented. Tahu ya, jadi result oriented adalah ya berorientasi ke hasil. Jadi gua nggak mau tahu lu mau masuk atau enggak, yang penting hasilnya ini. Tapi ternyata salah, gitu loh. Ternyata salah. Jadi kalau kita terlalu lembut, ya tadi disiplinnya hilang tadi. Dia mau masuk ke bodoh amat, nggak masuk juga bodoh amat, gitu kan ya. Nah, kedua tadi wibawa kita turun, mungkin kita tidak dianggap, gitu kan. Jadi kita nggak bisa dianggap sebagai atasan gitu kan, mungkin dianggap malah sebagai itu bodo amat lah, dia juga nggak marah ini ya gitu kan ya. Nah terus ketika sistem kita rusak kan, jadi kan ya apa yang udah kita bangun tidak akan berjalan karena memang kita udah membuat SOP, kita udah membuat apa, karena mereka dia terlalu lembut, jadi sebenarnya melanggar juga nggak ada sanksi gitu contohnya kan. Nah jadi itu jadi kan sistem kita juga rusak. Ya, jadi udah jelas ya di sini nanti akan ada disiplinnya hilang buat anggota kita juga, ya wibawa kita turun, sistem kita rusak, gitu ya. Nah, kita kebalikannya. Tapi kalau kita terlalu keras, itu ya, itu tadi ya mungkin orang terluka, ya itu memang udah biasa ya. Nah, terlalu relasi akan rusak, kita pasti ya walaupun lu teman gua kayak tadi, ya udah, ayo hilang-hilang gitu loh. Dan saya berani gitu. Maka justru saya sekali lagi saya di sini coba minta hikmat teman-teman, siapa tahu ada masukan buat saya, sebaiknya gimana. Kalau kita nggak ikutin hukum kasih, nggak boleh gitu, kasih lu harus tetap memaafkan 7 kali 10 kali gitu contohnya. Tapi saat ini saya merasa orang ini tidak pernah bisa eh, apa nggak perlu dimaafkan gitu, dalam arti bukan dimaafkan ya, tidak perlu dideketin gitu loh, karena ya mungkin nanti kenal kenal ya nggak apa-apa, tapi dia akan sedekat lagi dulu gitu ya. Nah jadi itu hati menjauh tadi, mungkin nanti kita sama-sama relasinya kita rusak, otomatis hati kita akan menjauhkan. Jadi otomatis kalau kita berantem kan otomatis kita pasti sama orang itu akan menjauh ya mungkin. Makanya jadi gini ya, saya baru ingat ya sebenarnya 2008 itu saya ceritakan, saya kan 2008 saya dapat investor dan dia luar biasa, orang kaya banget gitu kan, konglomerat udah mungkin duitnya udah nggak terhitung lah. Dia pernah ngomong sama saya, Kas, oke, ini duit gua percayain ke lu katanya gitu ya. Cuman gua tetap pesan satu aja katanya gitu. Apa Pak katanya. Dan itu saya langgar gitu kan ya. Kamu pokoknya kalau bisa, bukan kalau bisa, saya tetap pesan satu, jangan mengambil orang dekat. Dalam itu udah maksud gimana? Jangan mengambil saudara, jangan mengambil apa namanya sepupu, jangan mengambil ponakan, jangan mengambil teman yang kamu anggap dekat, itu nggak boleh gitu loh. Jadi saya 2008 dikatain begitu gitu kan ya. Nah tapi terakhir kan saya jalani, saya ambil ponakan saya yang dulu yang saya cerita dulu, ponakan saya ambil ya. Dan itu belum benar, di awal-awal dia udah profesional. Jadi di kantor dia manggil saya bapak, di luar dia manggil saya om atau cicong gitu ya. Jadi itu udah profesional. Tapi terakhirnya ternyata dia mengkhianati saya kan. Jadi saya juga tidak percaya. Bahkan istri saya sendiri ngomong, aduh nggak mungkin lah dia keluar. Dia mungkin yang kita ponakan kita, nggak mungkin, dia pasti belain kita kok, nggak mungkin keluar.
gitu loh. Ya, jadi ternyata kan beda. Dan itu saya langgar kan. Jadi emang kesalahan saya adalah kita mengambil orang dekat di situ dan itu harusnya nggak boleh gitu kan. Karena apabila kita ngambil orang dekat ya tadi kita merasa akan dia pasti akan sedikit banyak tidak akan respect ke kita. Itu yang di masalah buat kita ya. Kalau ini kan tergantung orangnya apakah dia bisa profesional atau tidak. Ya, itu yang menjadi masalah ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Gimana? Nah, ini saya akan cepat aja, karena ini sebagai ini hanya sebatas ini kita sebagai vendor. Jadi saya sebagai vendor, gitu kan ya. Ini bagaimana caranya itu kita nggak mudah, gitu ya, karena kita akan tekanan negosiasi, ya tuntutan yang berlebihan, ya dia minta banyak, terus harus terus kita belum kita bagaimana ya? Apakah kita harus lembut? Apakah harus tegas? Apakah harus selalu ngalah? Gitu kan ya. Nah, eh, ini juga barusan kita alamin juga ya ke customer kita gitu loh. Jadi kita kemarin sampai ribut sama mereka gitu kan ya. Ya itu tadi karena kita merasa lama-lama kok saya ditekan ya gitu. Kok lama-lama kok lu semakin lunjak ya gitu loh. Jadi akhirnya kita kayak ini dan menurut saya gitu ya ini sama-sama kita kan masih saling saling inilah merasa benar kan gitu ya. Cuman saya kan berani sudah memikirkan dulu, tapi jadi waktu sebelum kita ribut, kita sudah memikirkan dulu pasti konsekuensinya. Jangan kita ribut tapi kita nggak punya rencana ya. Jadi saya terima kasih banget. Ini korelasi banget sama yang dikasih si Indra waktu itu ya. Ya, kita harus mengenali kekuatan kita dulu sendiri dan kita harus mengenali kekuatan lawan. Maka 100 peperangan pun kita akan menang. Nah, jadi sebelum kita ribut itu, saya udah kumpulin tuh. Jadi itu hari Minggu ya, hari Minggu kita ribut gitu kan ya akhirnya dan saya dikeroyok sama owner loh ya, owner itu dan dua-duanya cowok laki istri gitu. Nah tapi karena setelah saya punya bukti bu pak ini loh saya punya ABCDE loh pak ya gini saya udah punya buktinya gini ini saya tampilin gitu kan ya jadi dan dia nggak bisa ngomong gitu loh akhirnya. Nah itu salah satu contoh lah. Jadi di sini saya bukan hanya ngomongin sebagai pedor ngajarin bukan, tapi ini hanya sebatas ilustrasi perumpamaan bahwa bagaimana sih kita harus sebagai mau ke siapapun aja ya mau sebagai tadi ke istri ya ke anak ke saudara ke teman ke ayah ke ibu ke dan lain-lain gitu ya. Nah itu sebagai leader tadi sebagai anggota jadi sebagai komunitas jadi kita harus bagaimana menempatkan diri di tempat yang tepat ya. Ya, tadi ini contohnya adalah kalau kita sebagai vendor kita tidak tegas contohnya, ya tadi kita akan diperas, diremehkan nilai turun, dan ini yang saya lakukan sampai tahun 2025 kemarin. Jadi saya diam aja, Pak, gini ya ini Pak, ya ini Pak, ya gitu loh. Jadi akhirnya di akhir-akhir ini saya meledakkan. Jadi akhirnya kita memutuskan kita tadi strategi, ya. Nah, jadi di situ karena saya nggak tegas, gitu kan ya. Nah, akhirnya saya akan berbalik mungkin 180 derajat. Ya, ini kita lanjut ya. Jadi kalau ini adalah konsekuensi kalau kita tidak tegas itu kepada siapapun aja sebenarnya. Ini tadi diperas, diremehkan. Ya, nilai kita juga akan dianggap, ini juga dilukas nilainya gini, nggak bakalan ini. Jadi dia pasti bisa turun. Kan gitu. Ya, itu jadi ilustrasi kalau kita tidak tegas ya. Nah, jadi bagaimana kita menjadi vendor yang sehat tadi? Itu tadi, kita harus bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi kita komunikasi dengan customer yang baik gimana ya. Jadi apa namanya? Justru dengan begini, saya itu kan ada ya dengan beberapa customer yang memang kita menjalin hubungan baik gitu ya. Jadi istilahnya apa kita bisa tahu nih bahwa bagaimana kita dengan mereka kita bisa baik tapi kita juga tegas gitu loh ya kan ya itu contohnya apa dengan kontrak bahkan ya kalau dalam dunia bisnis ini mungkin teman-teman yang entrepreneur mungkin tahu ya kontrak tuh kadang-kadang juga nggak berlaku gitu loh karena kontrak tuh kalah sama kekeluargaan ya kita udah bikin kontrak udah bikin ini apa ini tapi ujungnya karena si bos sendiri yang ngomong ya udahlah ya udahlah ya udahlah nah gitu ya kadang gitu jadi emang prinsipnya adalah kita harus tegas gitu kan dan saya di sini sedikit menambahkan bikin trik apa tips aja ya jadi saya udah mendapatkan beberapa ini ya bagaimana caranya sih ya kita harus bikin hierarki berlapis jadi nggak bisa kalau umpamanya saya mungkin sebagai ownernya hubungannya dengan mereka sebagai yang dari PIC-nya mereka tuh mungkin sebagai bawah ya saya malah kalah
Karena istilahnya kalau kita main catur, saya raja, dia mungkin main ini, contohnya begitu ya. Jadi harus sebalik. Ya, lu main jenderal, kita main jenderal, lu main pion, kita harus main pion. Nah, itu yang harus kayak baru belajar ya. Jadi kita nggak bisa langsung. Karena apa? Kalau kita udah sampai ke atasan langsung, ke pemilik saya, lah Pak lu kan sudah ngomong ya kok. Nah, contohnya gitu. Kan susah. Tapi kalau kita bisa ada hierarkinya, jadi hierarki yang bawahan itu mentok, kita bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, itu contoh prinsip yang sehat begitu ya, prinsip vendor ya. Jadi kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan customer, ya. Kemudian kita juga harus tegas dalam batas kontrak itu bagaimana, ya. Ya, kita harus bagaimana caranya benar-benar menjalankan kontrak yang sudah kita jalankan itu. Ya, itu contoh kasusnya. Ini dah ya. Jadi eh, ini yang harus kita belajar ya, belajarin ini dan kita harus lakukan teman-teman. Nanti silakan buat teman sharing kalau saya gimana ya silakan ya. Tadi nih di Matius 5:37 ya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat gitu kan ya. Jadi kalau emang tadi harusnya kita ngomong ya, tapi kita ngomong enggak. Tapi kalau ngomong enggak, tapi ngomong ya. Kayak tadi, yes man tadi ya. Atau mungkin sering banget orang yang menolak. Ya, kalau orang menolak itu kebanyakan orang introvert ya. Jadi orang introvert itu kebanyakan menolak ya. Ah, disuruh ini enggak, disuruh itu enggak, disuruh ini enggak gitu kan. Tapi kan ini ya begitu. Ini menurut saya. Gitu. Silakan teman-teman memberikan firman dan teguran kepada saya apa yang saya sampaikan salah yang di mana ya. Jadi tadi, jadi kalau kita mau ingin umpamanya ada harus tegas lah intinya gitu loh. Kalau emang kita merasa kita enggak, ya jangan ngomong ya gitu loh. Kalau ngomong ya, jangan ngomong enggak gitu kan. Itu yang harus kita akuin. Ya kita harus belajar di sini bagaimana cara kita mempunyai pendirian gitu kan ya. Nah, tapi kalau namanya pendirian ini kan juga serba salah. Ini kan pedang bermata dua. Ada orang teman saya yang namanya benar-benar idealis. Apa sih idealis? Idealis beda dengan perfeksionis loh ya. Kalau perfeksionis itu adalah orang maunya ini benar-benar sempurna. Kalau di idealis itu beda. Nanti bahas dari teman sendiri ya. Jadi ada orang diajak ngomong itu susah idealis itu. Menurut saya gitu ya. Nah, cuman eh, itu tadi kita bagaimana caranya kita bisa bisa memposisikan bagaimana kita ngomong ya dan tidak di waktu yang tepat ya. Itu tadi ininya. Oke. Nah, itu tadi kadang kita harus punya sadar sendiri juga bahwa ini untuk menguatkan kita ya bahwa kadang aduh kalau gua tegas ntar gua gini dong lalu ntar gua gini dong. Nah ini di sini udah ada ketegasan dari Efesus ya di Efesus 4 ayat 15 ya di situ kan dituliskan adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih ya ini jadi ini harus bagaimana cara kita harus tegas kadang-kadang kita tegas jangan sombong kan gitu ya. Nah ini menguatkan kita bahwa kadang-kadang ketegasan itu memang kita memang harus benar, bukan kesombongan. Gitu ya. Jadi kita di sini udah jelas mengajarkan ketegasan kita itu dalam tegas tapi yang benar ya, gitu loh. Tapi kalau tegas tapi kita salah ya eh, ini gitu kan ya emang serba salah gitu kan ya. Jadi tadi ini saya mau cerita lagi agak sedikit vulgar ya, sorry ya. Saya dulu pernah makan di salah satu mie. Ada nggak tahu itu ada dua anak. Saya masih masih TK atau masih apa gitu loh. Terus ada laki-laki itu entah tuh bapaknya atau siapa saya nggak tahu. Ya, dia tuh ngajarin maaf ya sama dia. Tuh, makanya ngomong tuh sama si wah, omnya tuh bangsa tuh nggak datang datang tuh berdua. Ngomong tuh justru ngajarin, jadi ngajarin suruh ngomong sama omnya tuh suruh tegur dan ngomong ini itu, waduh, itu agak aneh gitu loh buat saya. Saya mau negur itu bukan anak gua, ini semua ya udah saya diemin gitu kan ya. Itu saya menemukan saksian tuh saya sendiri yang ketemu gitu loh. Jadi kedua tadi tuh tegas tapi tidak kasar. Yaitu bagaimana caranya yang itu saya sedang belajar ya. Jadi istilahnya kita ngomong yang kasih tapi itu nusuk. Ya itu yang harus kita belajar ya. Jadi biar orang nggak bisa ngomong gitu kan ya. Nggak bisa mengelak lagi intinya kan begitu. Ya tadi tuh menjaga batas-batas sehat tadi. Dalam arti kita menjaga ini. Jangan sampai kita udah terlanjur dekat, terlanjur apa, terlanjur ini kita nggak bisa membedakan batas kita di mana kita teman, di mana kita vendor, ya kan, di mana kita customer, di mana kita atasan, di mana kita bawahan. Nah itu tadi, itu harus menjaga batas sehat tadi. Ya di situ. Jadi kalau udah kelewatan ya kita harus belajar untuk mengeluarkan hal tersebut. Ya tadi tuh menjaga tanggung jawab tadi. Jadi menjaga tanggung jawab di sini tuh dalam arti gini loh.
Jangan ngomong, kamu jangan ngerokok ya, tapi kita ngerokok sendiri. Contoh gitu. Tapi salah satunya, ya itu nggak profesional gitu kan ya. Dalam arti tanggung jawab ya, apa yang harus kita ngomongin gitu ya kita harus bisa bertanggung jawaban. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawaban. Saya berani melakukan, saya bertanggung jawab gitu kan ya. Bahkan dulu saya pernah ngomong ya, saya pernah terjatuh dalam dosa perzinahan, saya ketahuan sama lakinya, saya dipanggil sama dia. Lu kalau sana ke sini lu datang, gua temuin gua katanya gitu. Nah, istri saya tahu gitu kan ya. Saya cerita, udahlah, saya cerita ini. Ngapain lu temuin udah lah. Tapi saya temuin gitu loh, Pak. Saya temuin, ya saya mau digebuk ya silakan gitu loh. Ya kan? Karena apa? Saya berani berbuat, saya bertanggung jawab. Jangan saya jadi pengecut di bawah. Saya berbuat tapi saya kabur. Ya itu yang saya lakukan, Pak. Jadi saya pernah kejadian begitu ya. Itu pengalaman saya pribadi, saya pernah jatuh, ya, terus diajak ketemu, saya temuin, gitu loh. Ya, emang saya salah, gitu kan ya. Ya tadi, menjaga nilai profesional tadi. Dalam arti tadi, saya sebagai siapa? Saya nggak bisa, jadi kalau kita profesional dalam arti tadi, saya mungkin sama customer saya mungkin ada beberapa teman ya. Tapi jadi kalau kita di luar, ya kita sebagai teman, ya. Tapi kalau kita umpamanya kita di, apa namanya, kalau kita sebagai customer ya kita harus benar-benar profesional gitu ya. Jadi ya kontrak, ya teman ya teman. Ya itu contohnya menjadi profesional kita ya. Oke, nah ini mungkin di sini lanjut kita harus merefleksikan diri kita ya. Kita bagaimana kita mengoreksi diri, ya kan? Nah, ini yang tadi saya katakan, kita butuh bantuan teman-teman, silakan menegur, silakan mengatakan bagaimana ini, ya. Jadi, apakah ini kita harus introspeksi diri, ya, apakah ini saya terlalu lembek, apakah kita terlalu keras, ya. Nah, terus apakah kita sekarang sudah di posisi kita yang tepat, ya kan? Nah, itu yang harus belajar terus-menerus. Karena apa? Kalau kita bisa memposisikan di tempat dan posisi yang tepat, jadi ada kan orang ya istilahnya kan the right man in the right place, ya. Jadi kalau memang kita menempatkan diri kita di tempat yang waktu dan tempat yang tepat, itu kita akan bisa sukses dan bisa berkembang lah di situ. Ya, jadi ini refleksi diri penting ya. Kita harus memikirkan kita sendiri, apakah kita ini bagaimana orangnya. Oke, nah eh, yang kita lakukan agar kita bisa kita di sini orang percaya ya kepada Tuhan gitu kan ya dan kita diajarin terus menerus mungkin bagi orang awam ini nggak masuk akal gitu loh mungkin ya tapi buat kita harus tetap beriman kepada Tuhan ya bagaimana di sini dikatakan di Yakobus ya pasal 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat ya hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, oke? Dalam arti kalau memang kita merasa kita ada kekurangan, saya belajar dari eh, yang lainnya bahwa gini, kita jangan malu-malu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kok ragu-ragu ya, Tuhan, aku kok salah ya, Tuhan, aku kok begini ya. Jangan ragu-ragu mengatakan, aku butuh hikmat Tuhan, bagaimana, tolong tuntunan penciptaannya dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Jadi itu normal gitu loh. Pokoknya, contohnya kita sama bapak kita lah gitu ya. Tapi aku kok mau lakukan kok ragu-ragu ya. Ini kok begini ya. Nah, ini sama. Jadi bagaimana kita bisa minta hikmat kepada Tuhan, kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, itu wajar. Jangan merasa kita, pokoknya aku minta begini, Tuhan ya harus dijalanin ya. Ya itu nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi kita di sini harus bisa mengakui bahwa diri kita tuh banyak kekurangan, makanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Ya, itu di sini contohnya ya. Oke, ini udah yang sampai terakhir. Nah, di sini kita kita mengakui bagaimana sih kita kedewasaan ya. Jadi kedewasaan itu artinya apa sih? Kan kita ada pepatah ya yang kemarin kita kan. Lalu apa? Umur itu kan udah pasti, ya tua itu udah pasti. Tapi kedewasaan itu adalah pilihan. Jadi kalau kita belum tentu umur kita 50, 60, 70 gitu belum tentu kita dewasa. Ya, jadi kalau kedewasaan itu adalah pilihan kita ya, gitu loh. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 6 itu kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Ya, jadi di sini untuk kedewasaan itu rumusnya adalah dua ya. Jadi tadi
kasih dan kebenaran. Karena kalau kasih tanpa kebenaran, yaitu kita lemah kayak tadi. Itu kan kita lemah, yes man, yes man, yes man, dibully juga diem aja, diini juga diem aja, saya merasa lemah, saya merasa rendah, saya merasa miskin, saya merasa ini, saya merasa itu. Nah, itu lemah gitu kan. Tapi kalau kita kebenaran tanpa kasih, ya kita kasar, kita merasa sok bener, kita sok merasa kita sok atasan, kita merasa sok rohani, kita sok merasa apa. Nah, itu yang harus kita eh, intervensi juga ya. Nah, jadi kalau emang kita mau dewasa, tadi kita harus bisa bagaimana kita mengasihi dan kita kebenaran itu adalah kita bisa diciptakan sebagai sifat dewasa. Oke, jadi kita harus menempatkan dalam arti kita harus tegas dan lembut di tempat yang tepat. Oke, di sini ada penutup kita ya. Tadi di sini tolong diintrospeksi adalah lembut tanpa kehilangan wibawa. Oke, jadi kita bisa lembut, tapi kita jangan sampai kehilangan wibawa. Oke, nah, tapi tegas tanpa kehilangan kasih. Kita boleh marah, tapi kalau kita boleh marah-marah, tapi ya kita sama mengasihi juga. Jadi bagaimana kita contoh memarahi anak kita, memarahi bawahan kita, memarahi gimana itu harus bagaimana caranya gitu loh untuk jangan sampai itu ya. Jadi tadi posisi menentukan sikap tadi ya. Jadi bagaimana posisi kita di sini? Apakah kita sebagai atasan, kita jangan sombong, kita sebagai ini jangan ini, gitu kan sebagai teman harus memutuskan tempat, gitu kan ya. Nah, terakhir adalah kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk menentukan masa depan kita, ya. Kita harus mendapatkan hal tersebut. Oke, di sini penutup dari saya. Ya nanti silakan ya, ada teman-teman bisa memberikan saya masukan, ya. Jadi tadi yang saya minta tadi tolong dibantu, silakan kalau kita introspeksi dan memberikan masukan ke saya. Oke, mungkin sebelum kita berdoa penutup, saya mungkin minta waktu 5 menit ya. Kemarin saya ada bikin ini ya. Ini. Mencari wajah-Mu Tuhan, dalam doa dan firman-Mu kami kuat berjalan, bersatu dalam persaudaraan, hati sehati memuji, dalam kasih dan kebenaran kami melangkah pasti. Harmonic Brotherhood 376061 bersatu dalam Tuhan. Victory Morning Prayer menguatkan iman, firman jadi terang kami, doa jadi kekuatan. bersama Tuhan kami berdiri dan meraih kemenangan. Dari berbagai perjalanan, Tuhan satukan hati, dalam kasih dan persaudaraan kita melangkah pasti. Di ber-37 kita bersatu, di ber-60 kita maju, di ber-61 kita berjalan memuliakan Tuhan. Harmonic Brotherhood 376061 bersatu dalam Tuhan. Victory Morning Prayer menguatkan iman, firman jadi terang kami, doa jadi kekuatan, bersama Tuhan kami berdiri dan meraih kemenangan. Ber-37
Mungkin cukup sekian dulu. Silakan. Eh, Silakan Pak Simon. Bapak terima kasih untuk sharing firman Tuhanmu pada saat pagi hari ini. Biar kiranya sharing firman-Mu bisa bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk, silakan yang mau sharing langsung. Ya, saya sharing dulu ya, Pak Ya, Simon, oke. karena ini pagi pelayanan di gereja. Mantap, Mas Bro. Ya, thank you, thank you. Terima kasih Pak Lukas buat firman Tuhannya pagi ini mengenai hubungan kita ya dengan sesama kita ya. Beberapa firman Tuhan kan membahas tentang hubungan kita dengan Tuhan ya. Hari ini kita bahas tentang hubungan kita ya dengan sesama kita. Ya, yang saya dapat Pak Lukas, yang terakhir tadi ya, kalau kita cuman kasih-kasih aja, kita nanti lembek ya. Tapi juga kalau kita berdasarkan kebenaran-kebenaran tanpa kasih, ujung-ujungnya ya kita jadi manusia yang kasar dan tidak menyenangkan ya. Ya kita memang harus seimbang di situ ya. Kalau kita mau dewasa, kita harus seimbang antara kasih dan kebenaran. Eh, saya mempunyai beberapa kali pengalaman buruk ya, teman-teman ya. Ketika saya memakai karyawan yang notabene notabene seiman gitu ya, justru malah mereka akhirnya menjadi apa ya istilahnya provokator di perusahaan saya gitu ya. Justru kerjanya malah nggak benar gitu. Malahan maaf bicara ya, admin saya itu berhijab semua. Gitu. Mereka bingung gitu ya. Customer saya kadang bingung gitu ya. Loh adminmu kok berhijab semua gitu ya. Padahal saya Nasrani, ya kan. Tapi karena justru mereka mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan gitu. Mereka merasa rezekinya mereka itu Tuhan kasih lewat saya gitu. Ya, jadi nggak harus kita seiman. Kalau seiman kemudian nggak ada masalah, juga nggak begitu gitu ya. Malahan saya seringkali bekerja sama dengan sales lain ya. Sales maksudnya kita eh, kerjasama saling support gitu ya di dalam pekerjaan. Justru yang seringkali menolong saya justru bukan seiman gitu ya. Kayak partner kerja saya di kayu itu nggak seiman dengan saya ya. Dia Blok M ya, Pak Indra tahu ya Blok M ya. Dari seberang luar pulau itu ya, luar pulaunya Surabaya maksudnya. Dari seberang tapi taatnya luar biasa, Saudara. Ya. Jadi dia kalau totalan sama saya, istilahnya sebiji baut pun dihitung sama dia. Dia nggak mau istilahnya, Pak, KB ini ono totalannya di akhirat, Pak. Semua ini ada totalannya di akhirat. Begitu ya. Jadi saya melihat beberapa kali justru berhubungan dengan yang saudara seiman. Bukan saudara seiman itu jelek semua ya, enggak ya. Tapi kita harus berhikmat. Benar yang dikatakan Pak Lukas, yang di kitab Yakobus tadi ya. Kita harus berhikmat, minta hikmat dari Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, terutama dengan rekan kerja, dengan bawahan kita, itu bagaimana. Dan semua berdasarkan profesionalisme ya. Nggak bisa dicampur adukan antara agama, pekerjaan, ya. Semua harus profesionalisme dan jelas gitu ya. Kalau tentang temannya Pak Lukas ya, kalau boleh saya ini ya komen sedikit ya Pak Lukas ya.
menurut saya Pak Lukas sudah sangat-sangat sabar itu ya, dikata-katain, diancam-ancam dan sebagainya. Itu masuk pasal perbuatan tidak menyenangkan Pak Lukas ya. Kalau saya jadi Pak Lukas malah ini ya, saya ancam balik gitu loh. Perbuatanmu ini sudah nggak menyenangkan. Ini urusannya apa? Urusan cuman sepele tapi kok arahnya sudah kriminalitas gitu loh. Ya. Nah, kadang kita juga harus tegas ya Pak Lukas ya. Itu teman seperti itu ya mending menurut saya ya kita hindari ya daripada nanti kita terbawa emosi juga gitu. Kita menghindari teman-teman yang toksik lah istilahnya. Bukan kita berarti nggak mengampuni, tetapi kita juga harus berhikmat di sini ya. Kalau kita sendiri nanti kerohanian kita hancur, buat apa kita punya teman gitu. Ya, mungkin itu sedikit dari saya dan terima kasih Pak Lukas buat terakhir tadi lagunya harmonik ya. Nanti jangan khawatir saya nyanyikan di gereja saya Pak Lukas. Ini saya jadi WL sekarang ini. Izin dulu, boleh nggak dinyanyikan? Pak Lukas ini ada-ada aja ya, kreatif sekali. Terima kasih teman-teman, Pak Simon, Tuhan berkati semua. Ya, thank you Bro Ferry. Happy Sunday Bro. Gitu. Ya, next langsung. Thank you. Ya, shalom, selamat pagi, Mas Shalom Mas Simon. Bro. Yuk. Pagi Pak Yudi. Semuanya. Ya, makasih Pak Lukas untuk berkatnya. Yang saya dapat pagi ini itu semua ada waktunya ya, peranan masing-masing. Yang saya di kantor, baik di keluarga ya. Ada waktunya saya jadi leader, ada waktunya saya menjadi sahabat, ada waktunya juga saya jadi orang tua gitu ya, jadi orang tua. Nah ini kan harus belajar memposisikan diri dan diperlukan hikmat. Ya hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya kita terlalu lembut, terlalu penuh kasih juga salah tanpa ketegasan. Tapi kita terlalu tegas tanpa kasih juga ya salah. Ya benar ini perlukan hikmat, baik itu dalam berkeluarga maupun dalam bekerja. Ya ini memang diperlukan setiap waktu ya. Semua ada waktunya itu ya. Semua peranan itu harus dapat kita memposisikan itu diperlukan setiap hari. Makanya kita perlu setiap hari itu hikmat dari Tuhan. Itu aja, makasih Pak Lukas. Iya Bro, thank you. Yuk, lanjut. Saya lanjut ya, karena Ya. jam 7 ruangan Ya, saya harus udah. clear. Iya, udah lama nih juga sama. Iya, ada agenda 6 bulanan, jadi murid-murid saya ujian. Ya, jadi Ya. ruangan ini disiapkan Udah, 7. kita cepat aja juga sama, ini juga udah. Ya tadi sempat disinggung soal mengasihi istri dan segala macam ya. Itu prinsip yang tidak pernah saya lupa dan saya pegang terus sampai sekarang adalah kita harus menempatkan diri sebagai pembela, bukan jaksa penuntut umum. Ya. Itu yang terus saya kerjakan, meskipun kadang-kadang namanya jengkel, bisa jengkel, tetap jengkel. Ya. Tetapi itu perintah dari Tuhan untuk mengasihi istri. Ya. Jadi kita jangan fokus hanya jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan mencuri, bukan itu. Tapi ketika perintahnya Tuhan juga kasihilah istrimu itu juga perintah. Dan kita seringkali mengabaikan ketika kita melanggar itu. Ya. Nah, kalau bicara posisi yang tepat ini tadi dari banyak yang dijabarkan Pak Lukas ya, itu kesimpulan saya satu. Kita bisa dikatakan posisi tepat saat kita berespon tepat. Ya. Mau sebagai apapun ketika kita berespon tepat, maka kita bisa dikatakan posisi kita tepat. Ya, karena tadi sempat disinggung ya soal menyakiti anak, menyakiti sesama, dan lain macam-macam ya. Saya tidak pernah lupa dengan satu analogi ya.
ketika ada suami yang tidak bisa menahan amarahnya, motivatornya cuma bilang, satu kali kamu marah, kamu ambil paku dan tempelkan paku itu ke dinding kayumu. Marah, tempel dinding kayu lagi. Dan ketika kamu minta maaf, cabut pakunya itu dari kayu itu. Long story short-nya begini, ketika selesai menyakiti dan minta maaf, dimaafkan sih. Tetapi pertanyaannya, lubang-lubang di kayu itu tetap ada. Itu tidak bisa hilang. Inilah yang harus kita jaga. Kita bisa saja melakukan kesalahan dan minta maaf dan beres. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa menghapus sejarah, saudara. Ya, sejarah tetaplah sejarah. Ya. Nah, tadi disinggung juga tentang tegas dan lembut. Ya. Kalau kita hanya tegas, menghasilkan generasi pemberontak. Kalau kita hanya lembut, menghasilkan generasi yang manja. Jadi, prinsip-prinsip ini kita sudah diingatkan ya, sama Pak Lukas. Ini, ayo dikerjakan. Nah, terus bagaimana Pak untuk bisa tahu kapan tegas, kapan lembut? Buat saya prinsipnya sederhana, kita meneladani Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini apa? Membenci dosa, tapi mengasihi manusia. Kita seringkali kebalik ya. Kalau orang berbuat salah, orang berbuat dosa, kita benci apa? Siapa? Kita benci orangnya. Ya enggak? Nah, ini yang salah. Jadi kita yang benci toh, bencilah dosanya, bencilah perbuatannya. Tapi kita tetap mengasihi orangnya. Ya. Jadi ini penting ya, supaya apa? Kita nanti tetap berada di posisi yang tepat dan berespon yang tepat gitu ya. Terima kasih Pak Lukas juga untuk lagunya ya. Cuma namanya lagu itu biasanya kalau ini kepanjangan Pak, kalau sampai 5 menit Pak. Ya. Tadi mungkin bisa dipotong ya, jadi dibuat pendek. Nah, tapi itu jadikan icon gitu, bagus ya. Kalau 5 menit liriknya diulang-ulang terlalu panjang. Tapi luar biasa ya, saya salut dengan kreativitas yang ada. Pakai AI itu ya? Atau Pak Lukas yang nyanyi itu? Bukan, nyari di internet, Pastor. Di internet? Masa ada 376061? Udah ada di internet. Wah, luar biasa. Lebih salut. Yuk, lanjut. Next. Berikutnya yuk. Ya, yuk. Shalom. Saya permisi Yuk, pamit ya, shalom, boleh Doki. ya? Yuk. Ya, Pak. Saudara, Oke, maaf ya hari ini ya. Pastor. Ya, saya juga yuk. Ya, Berkati ya. sebentar juga. Yuk. Terima kasih buat Berkati. sharingnya. Ya benar ya. Kalau saya lihat sih kita nggak boleh jadi pakai topeng yang macam-macam ya, karena itu satu kepribadian yang terpecah ya. Kalau di rumah umpamanya kita menjadi orang yang diktator, di gereja sangat rohani, tapi di bisnis kita menjadi licin gitu. Itu juga nggak boleh ya. Karena itu menurut saya itu menjadi satu kepribadian yang terpecah. Jadi kita tetap harus di dalam satu roh, itu dalam satu kebenaran. Prinsip kita di bawah, tunduk di bawah Tuhan. Jadi yang seperti itu apa dalamnya Pak Yos kan ada kan AFODA itu ya. Dimanapun kita ditempatkan, mau di rumah, mau di gereja, di bisnis, sebagai vendor atau sebagai sahabat, kita tetap harus sebagai itu menyatakan sebagai diri sebagai ibadah untuk memuliakan Tuhan gitu, dimanapun juga gitu. Nah terus saya tutup dengan seperti ini. Kalau kasih tanpa kebenaran itu palsu gitu, menurut saya ya. Kasih tanpa kebenaran itu palsu. Kalau kebenaran tanpa kasih itu keras. Itu aja sih yang dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, saya lanjut thank ya, you, Pak Doki. Simon. Ya, langsung. Saya mau Dengan siap-siap pemahamannya. juga ke gereja. Iya, ya. Ya, saya Oke. sebentar aja. Saya pada prinsipnya adalah buat Pak Lukas pribadi ya. Shalom Pak Lukas. Jadi kan Pak Lukas minta feedback.
Apa yang saya terima, apa yang saya dapat adalah praktek, Pak. Pada prinsipnya adalah praktek, praktek, dan praktek. Itu benar, ketegasan dan kasih itu seimbang. Sama dengan janji Allah dan peraturan Allah. Jadi banyak orang Kristen suka janjinya Tuhan aja. Yang baik-baik, ya, itu yang dipegang. Tetapi ketika ada peraturan, kita nggak mau. Pokoknya di situ ya Pak Lukas. Yang penting adalah Pak Lukas sudah paham, Pak Lukas sudah menguasai, tanda kutip, udah memberikan paparan, sharing, tinggal praktek, praktek, dan praktek. Ketegasan dan kasih itu seimbang. Kebenaran itu harus dijalankan antara peraturan dan janji Allah. Ada janji Allah yang enak-enak, tapi ada peraturan-peraturan Allah yang kadang-kadang nggak enak-enak buat kita. Dan terakhir saya bacakan buat Pak Lukas, tolong saya mumpung diingatkan Tuhan, Amsal 3 Pak, ayat 5 sampai 8 saya bacakan ya Pak Lukas. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Pokoknya cuma itu Pak Lukas, biarlah kita eh, minta hikmat dari Tuhan. Seperti slide yang kedua dari belakang Pak Lukas tadi ya, Kubus minta hikmat dari Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian sendiri dan jangan menganggap diri kita bijak, tapi takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Tuhan berkati, Bro Kas. Ya, thank you bro. Yuk lanjut, siapa yang belum? Bro Boleh, Sigit, yuk saya. langsung bro. Thank Singkat you, pada Pak jelas Lukas. ya bro. Yap, thank you, Pak Lukas, buat sharingnya. Jadi, ya kita memang harus tahu ya, menempatkan diri. Yang pesan yang saya dapat tuh, kita harus tahu menempatkan diri, kapan tegas, kapan lembut, kapan kasih, kapan juga bisa menegur orang gitu ya. Ya. Jadi, memang frameworknya itu kan kalau di Alkitab itu ada 4 wajah ya. Ada wajah cherubim itu atau kerub itu kan ada wajah singa, wajah manusia, wajah lembu, sama wajah raja wali. Jadi kalau saya bisa singkat itu, kalau singa itu kita harus tahu kapan tegas gitu ya. Terus kalau manusia kita juga harus tahu kapan ketawa-ketawa, hangat gitu ya. Kalau wajah lembu itu kita juga harus tahu kapan kita bisa lemah lembut, stay strong seperti ox gitu ya, seperti lembu. Dan juga untuk raja wali kita juga harus visioner. Kita juga harus ini. Sometimes kadang-kadang tuh yang berseberangan tuh antara menjadi singa atau menjadi manusia. Kita harus kasih, betul. Tapi kasih kebablasan, tidak mendidik. Dan itu juga bikin Tuhan marah. Tapi kalau terlalu tegas juga, tanpa mengindahkan kemanusiaan, itu juga akhirnya orang terluka. Jadi kita memang harus balance. Pada intinya kita memang harus serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus sih, teman-teman. Tuhan Yesus itu kasih, betul. Tapi Tuhan Yesus juga tahu kapan tempatnya untuk tegas. Ketika penyamun itu ada di bait Allah, Tuhan Yesus nggak segan-segan ngamuk sih. Karena bait Allah itu adalah rumah doa untuk Bapa. Tapi kalau dibikin jadi sarang penyamun, ada penghalang dosa itu, Tuhan Yesus pun bisa marah, bisa tegas. Bahkan juga bisa mengatakan orang Farisi dengan sebutan ular beludak. Nah ini yang kita juga harus semakin disempurnakan ya. Ada momen-momen timing-timing di mana ketika kita harus tahu ya, apa yang menyebabkan Tuhan itu marah ya. Apa yang menyebabkan Tuhan marah itu adalah ketika seseorang atau siapapun itu, bahkan orang yang rohani sekalipun, menghalangi hubungan antara umatnya dengan Tuhan, menghalangi hubungan antara domba dengan gembalanya. Itu kita harus tahu tegas. Tapi juga kita harus punya belas kasihan. Ada orang-orang yang memang nggak mampu dan sudah remuk, sudah apa istilahnya perlu pengharapan. Nah itulah kita harus tahu kapan kita harus turun seperti itu. Jadi memang saya diingatkan lagi untuk juga tahu nih kapan kita sebagai orang sebagai teman, sebagai leader, juga sebagai ayah, sebagai bapak, dan sebagai anak didik, disciples juga memang kita harus tahu tempat sih. Jadi ada koridor-koridor, batas-batas yang kita juga harus belajar untuk itu. Jadi terima kasih Pak Lukas untuk firmannya. Sama izin pamit ya teman-teman, saya juga mau siap beja. Thank you semuanya. Happy Sunday bro. Happy Sunday bro. Happy Sunday. Oke, yuk lanjut. Siapa yuk? Bro Paulus? Bro Mardi? Ya, Bro Paulus silakan. Halo, ya makasih Pak. Saya hari ini mendapatkan pesan yang mendalam bahwa memang kita
harus seimbang ya, bukan berarti kita harus terlalu cenderung menerapkan kasih, tapi kita tidak ada disiplin, tapi kita juga kadang-kadang harus harus melihat bahwa ini kan adalah jiwa pelayanan ya, jiwa pelayanan kita tuh harus memang menekankan kasih juga. Jadi memang kita harus seimbang gitu dalam kehidupan sehari-hari juga kita melihat peran kita sehari-hari gitu. Supaya kita jangan cenderung terlalu ekstrem ke kiri, gitu, ekstrem ke kanan, kita harus seimbang. Semuanya kita lakukan dengan pola atau pemikiran untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Jadi Ya, itu saja sih apapun kita lakukan dalam pelayanan ini. Mungkin dari ya, saya Pak. Terima kasih Pak Simon, terima kasih Pak Lukas. baik. Oh, Bro Paulus, thank you, terima kasih. Yuk lanjut, Bro Mardi, Ya, saya Bro lihat. Indra, sip, Bro Shalom. Mardi, monggo. Mari duluan deh. Yuk, Oke, makasih Pak Simon buat waktunya iya, tentang udah Bro, hubung bangun kita Bro. dengan sesama. Oke Bro. Ya, Apa? Apa Pak Simon? sampai ketiduran ya. Enggak ketiduran. Oh, Saya duduk. Ruang ya, tamu sini. iya. Udah rumahnya lebih enak ya Bro. Iya, Rumahnya lebih enak ya kayak. tentang sesama ya. Menurut saya kita harus punya kedewasaan rohani ya. Kalau tidak punya kedewasaan rohani, maka respon kita pasti salah ya. Saya beberapa bersih tegang dengan orang, bahkan dikatakan hal-hal yang bukan pribadi saya, bahkan menyerang pribadi saya, bahkan menyerang tentang sesuatu yang bukan diri saya. Baik dalam olahraga, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan manapun. Jika kehidupan saya masih manusia yang lama, pasti saya akan merespon dengan keduniawian saya kan. Iya. Saya pasti akan membalas dengan apa yang menjadi kedagingan saya. Bahkan saya Iya. orang yang emosional. Tapi saya adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, punya kedewasaan rohani. Sekalipun saya dikatakan sesuatu yang bukan diri saya, dikatakan sesuatu yang menyerang pribadi saya memiliki respon yang berbeda. Saya punya kasih, tapi kasih itu adalah kasih yang dari Tuhan yang memampukan saya untuk bisa tidak membalas. Ya. Tapi ada kalanya saya juga terpancing dalam pertandingan sepak bola. Saya seringkali memprotes wasit dengan emosional. Tapi disinilah perbedaannya ketika kita di dalam Tuhan, kita memiliki satu kesadaran bahwa saya salah gitu. Nah kadang saya memprotes berlebihan. Oh iya saya salah gitu. Nah saya pun meminta maaf kepada wasit itu. Beberapa kali pun saya diajak berantem sama orang, tapi saya bilang udahlah bro, buat apa? Ya kita tidak memeladeni. Nah di sinilah kedewasaan rohani harus ada dalam kehidupan kita. Jika kita dewasa dalam rohani, maka kita akan menyingkapinya dengan baik. Tapi ketika kita tidak dewasa, kita masih kanak-kanak, ya kita akan menyingkapinya dengan sesuatu hal yang salah. Maka seseorang menyinggung kita, pasti kita akan membalasnya dan kita akan menyakitinya kembali. Dan tidak sedikit yang berujung kepada pengadilan, pencemaran nama baik, bahkan lari dari sebuah komunitas yang baik. Tapi saya bersyukur punya saudara-saudara, punya brother-brother yang menasehati, menegur, bahkan membimbing saya dengan baik di saat saya salah. Saya bukan manusia sempurna, saya kadang ada salahnya, kadang dalam berucap dan bersikap. Tapi dari kesalahan itulah kita belajar untuk lebih baik lagi. Terima kasih Pak Lukas untuk firman-Nya yang sudah dibagikan. Bahwa kita harus lebih memahami dan lebih bijak dalam menempatkan posisi kita. Apalagi kita sudah saatnya kita menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih, itu dari saya. Sip, benar ya bro ya. Thank you bro. Oke, Bro Indra. Ya, Pak Simon. Thank you, Lukas. Saya mau nyorotin satu hal aja. Dari hal tadi, kalau buat saya intinya fleksibilitas ya. Jadi kita mesti fleksibel, kapan lembut, kapan keras gitu. Dan kuncinya tadi ada satu di meminta hikmat dari Tuhan. Itu ayatnya Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah. Jadi dari situ aja udah ketahuan bahwa kita memang mesti fleksibel gitu. Maksudnya, tapi fleksibelnya bukan cara kita ya, maksudnya jadi kayak ular itu bukan, tapi
minta hikmat dari Tuhan. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Iya, bro. Thank you. Satu lagi nih siapa BR37 nih? 37 siapa ya? Aduh, oke, BR37 nih. Aduh, sharing aduh. Oke. Iya, memang Pak Firman hari lah yang lebih baik lagi sih untuk bisa memposisikan diri di setiap keadaan di mana kita ditempatkan. Saat kita di dalam pelayanan, kita jadi keinginan kita yang jadi, tapi keinginan apa yang Tuhan mau. Saat kita di pekerjaan pun harus mengerti apa yang jadi posisinya kita masing-masing dalam pekerjaan juga. Kita dalam pekerjaan, kalau saya kan tipe pekerjaan kan ya harus mengerti apa pimpinan yang dirasakan dengan segala kegundahan pikiran pimpinan maupun teman-teman juga dengan proyek juga. Itu sih yang dapat. Ya, thank you, bro. Oke. Yuk, lanjutnya BR37 nih siapa nih? Ini BR37 siapa ya? Halo, BR37 siapa nih? Ya, BR371, BR372, BR373. Jangan Pak Doni itu, Pak Doni ya. Iya, ya putus ya. Oke, jadi emang semua firman Tuhan yang kita dapat pagi hari ini ujung-ujungnya adalah hasil dari buah roh ya. Dan saya menangkapnya hanya cuman tentang penguasaan diri dan kasih. Nomor 1 dan nomor 9. Bagaimana kita bisa memberikan kasih dalam kehidupan pergaulan kita dan kita bisa mengontrol dan penguasaan diri dalam kehidupan kita. Tidak cepat respon, tidak cepat bereaksi, tapi harus cepat berespon. Ya. Karena artinya reaksi dan respon itu sangat berbeda. Mungkin sekali lagi bahwa reaksi adalah hal yang tidak pernah dipikirkan, refleks, sebuah reaksi. Kita dipukul orang, langsung mukul balik, atau kita dihina orang, langsung marah, itu adalah reaksi. Tapi apabila kita dipukul orang, kita masih bisa mikir, saya perlu balas apa enggak? Kenapa saya harus membalas? Itu adalah namanya respon. Dan ketika kita dimaki sama orang, kita berpikirkan, apakah saya perlu berkata-kata lebih kasar lagi, atau bahkan untuk memukulnya? Itu adalah sebuah respon, ya, karena memikirkan dulu apa yang akan kita lakukan. Jadi itu aja, dan mari kita semuanya bertumbuh di dalam Tuhan, bahwa saatnya sudah masuk dalam buah roh ya, gitu. Setiap hari akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Oke, ada lagi tambahan, ada waktu 3 menit kurang lebih sebelum ditutup. Pak Irfan belum kayak Pak Irfan ya? Irfan udah keluar. Oh, Irfan, Niko keluar semua. Iya. Pak Yudi udah, Pak Yudi. Pak Yudi udah, Yudi udah. Udah, Komandan. Pagi, Komandan. Oke. Pagi, Pak. Oke, baik. Kalau misalkan emang tidak ada tambahan lagi, kita mau tutup di dalam doa. Kita mau melakukan kegiatan kita di gereja kita masing-masing ya. Oke. Bro Yudi silakan tutup di dalam doa, bro. Nanti mungkin Yos bisa dalam doa berkat. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga, untuk pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun di pagi hari ini, menerima kasih dan kebaikan Engkau. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami masih dapat masih bisa berkumpul di Harmonic Brotherhood ini, di mana pagi ini Pak Lukas sudah sharing kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami, memposisikan kami
peranan kami di dalam kehidupan kami, baik itu di lingkungan kami, di keluarga, terlebih di keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan kami, Tuhan. Biarlah hikmat daripada Engkau, Tuhan, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menjalankan setiap peranan kami masing-masing. Agar kami penuh dengan kebenaran dari firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk BR 37, BR 60, BR 61, dan VMP ini Tuhan yang menjadi wadah bagi kami. Jadi yang mengarahkan kami, yang menuntun kami selalu ke jalan Engkau Tuhan. Biar kami tetap setia dan taat Tuhan dalam mengikuti program ini untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan beribadah di gereja lokal kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Tolong ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa. Silakan Pak Pastor Yo. Mari Bapak yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat pengorbanan anak yang tunggal Yesus Kristus, bahkan memberikan Roh Kudus-Nya menyertai setiap kita semua, mulai pagi ini saat kita ibadah, bahkan melayani Tuhan, bahkan sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mulai hari ini kita berani berkata, sehat-sehat tubuh kita, tidak ada sakit, penyakit, bakteri, virus, apapun juga, dalam nama Yesus. Baik-baik jiwa kita, tidak ada stres, depresi, kelelahan mental, tekanan batin, apapun juga. Dalam nama Yesus, kuat-kuat rohmu, oleh kuat kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kita pasti dan berbahagia dengan istri dan anak-anak keluarga kita, diberikan keberhasilan dan keberuntungan dalam pekerjaan bisnis usaha dagang kita. Bahkan dengan umur yang panjang kita memuliakan nama Tuhan, bersaksi Tuhan itu dahsyat dan baik dalam hidup kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Thank thank you you, Pak semuanya. Lukas, Pak Pak Simon, Ade semuanya. Pak Yudi, semuanya, Thank Pak you Mardi, semuanya, Pak Pak Heru, Ade. Pak Oki, Pak Paulus, semua ya, Pak Indra, Tuhan berkati ya semua. Izin pamit.